Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Akhwani akhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudariku rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat berupa kemudahan-kemudahan dalam taat kepada Allah, termasuk talabul ilmi yang akan selalu kita butuhkan, ya. Pada malam hari ini, tema yang diangkat itu juga berhubungan dengan pembekalan untuk menyongsong Ramadan sebagai kelanjutan dari kemarin. Namun berbicara tentang teladan-teladan yang sepantasnya dikenal oleh umat Islam dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, dalam beramal soleh di kehidupan mereka sehari-hari. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala, bagi seorang muslim dan muslimah yang bertakwa kepada Allah, yang bersemangat untuk beramal soleh, dia memiliki teladan-teladan yang sangat baik dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan teladan-teladan yang terbaik dalam iman, dalam amal soleh, dalam sifat wara', dalam akhlak-akhlak yang mulia. Yang pertama-tama dan utama tentu pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan Ummul Mukminin berakhlak dengan akhlak Al-Qur'anul Karim. Demikian juga pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, terutama mereka-mereka yang dikenal sebagai al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama mereka, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, dan begitu seterusnya sampai 10 orang. Tapi hal itu tidak mengendorkan mereka untuk beramal saleh, untuk berjihad fisabilillah, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di kalangan tabi'in dan juga seterusnya. Nah, kajian kita nanti akan mengangkat, ya, sejumlah ulama alul hadis dan yang lain yang dikenal sebagai yazdadu kulla yawmin khairan mimman yazdadu kulla yawmin khairan, di antara orang-orang yang selalu bertambah kebaikannya setiap hari. Tentu ini luar biasa. Hari jumlahnya banyak dalam sebulan, dalam setahun, tapi mereka disebut sebagai orang-orang yang kebaikannya, amal solehnya itu selalu bertambah setiap hari.
Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Ibrah fi Syahri As-Shaum, beliau menyampaikan bahwa hamba-hamba Allah itu diciptakan supaya mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan apapun dengan Allah taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya bahwa Allah taala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah tujuan penciptaan kita. Ibadah juga menjadi kemuliaan bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berhubungan dengan derajat-derajat tinggi seorang hamba di sisi Allah taala karena ibadahnya kepada Allah. Entah itu ibadah hati atau ibadah-ibadah anggota tubuh yang lain. Orang bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla dengan iman dan amal-amal salehnya. Maqam atau kedudukan ubudiyah itu merupakan kedudukan yang tinggi sekali. Kedudukan seorang hamba yang paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah ciptakan manusia, kemudian manusia itu betul-betul menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Itu adalah derajat yang paling tinggi. Kemudian kata Syekh, wa arsala rusulahul kirama liyarsumu lahum at-tariqal ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya yang mulia untuk menggariskan jalan ibadah bagi hamba-hamba Allah tersebut. Jadi mari kita fahami poin demi poin ya. Kita diciptakan Allah untuk beribadah, kemudian cara ibadahnya, penjelasannya, detailnya ada di penjelasan atau di tangan para rasul yang Allah Ta'ala utus. Maka seorang hamba hendaknya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang sudah disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala hayatahumud dunyawiyyata mawtinan limtihanihim, dan menjadikan kehidupan dunia mereka sebagai tempat untuk ujian bagi mereka semua. Tempat ujian. Dunia ini bukan tempat yang abadi, tapi tempat yang fana yang akan lenyap, dan fungsinya adalah untuk menguji orang-orang yang berada di atas muka bumi ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang paling baik. Dikatakan oleh seorang alim bernama Muhammad Ibn Ajlan rahimahullah, walam yaqul aktsaruhum amalan. Allah tidak mengatakan agar siapakah di antara mereka yang paling banyak amalnya, tidak. Tapi ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Apa yang dimaksud dengan amal yang paling baik? Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, yakhtabirukum fayanzuru ayyukum lahu ayyuhan nas atwa' wa ila talabi ridahu asra'. Untuk menguji kalian, kemudian Allah melihat siapa di antara kalian, wahai manusia, yang paling taat kepada Allah dan yang paling cepat dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang paling atwa', paling taat,
wa ila talabi ridhahu asra, dan yang paling cepat dalam berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan Imam At-Tabari rahimahullah, imamnya para ahli tafsir. Nah, biasanya ulama itu seringkali mengutip perkataan Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama dari generasi tabi'in, salah satu guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau ketika berbicara tentang ayat tadi, surah Al-Mulk, yang paling baik amalnya adalah akhlasuhu wa ashabuhu. Amalan terbaik itu adalah amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Paling benar. Maka orang-orang kemudian bertanya, wahai Aba Ali, apa yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling benar itu? Innal amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal, kata beliau. Sungguhnya amal itu, bila amal itu khalis, murni untuk Allah, tapi tidak benar, maka tidak diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan apabila suatu amal itu benar tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban. Kapan diterima? Sampai amal itu khalis dan shawab, murni dan benar. Al-khalisu ayyakuna lillah. Jadi maksud dengan khalis, jadi maksud dengan al-khalis yang murni itu adalah yang dilakukan karena Allah Ta'ala, sementara shawab yang benar adalah yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal hudur rahimakumullah ayyakuna ala sunnah. Jadi khalis itu karena Allah, shawab ayyakuna ala sunnah, di atas sunnah, di atas petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga poin yang hendaknya kita camkan terus, kita ingatkan terus. Amalan terbaik, amalan yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang terbaik dan yang menjadi tugas kita adalah seorang hamba menjalankan amalan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus ya, untuk menerangkan bagaimana cara seorang hamba meraih cinta Allah taala dan jauh dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Jadi mari kita fokus pada makna amal yang terbaik dan maksudnya. Makna amal yang terbaik dan maksudnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir surah An-Nisa, ketika menjelaskan surah An-Nisa ayat 124, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba' millata Ibrahim hanifa." Ayat yang mulia ini bermakna siapakah yang lebih baik? Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. An-Nisa 124. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna ayat ini dengan maksud dari waman ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah, orang yang menyerahkan diri kepada Allah artinya yang mengikhlaskan amal kepada Rabb-Nya, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala.
mengetahui suatu amalan itu disyariatkan atau diwajibkan atau diperintahkan, kemudian mengharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla dari amal yang dikerjakan. Jadi tidak salah ketika orang mengharapkan pahala kepada Allah dari amal soleh yang dikerjakan. Gak ada salahnya. Itulah yang memang diperintahkan. Itulah targhib atau anjuran-anjuran atau dorongan-dorongan yang datang dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Meminta kita atau memerintahkan kita untuk meyakini suatu amalan disyariatkan atau beramal karena tahu suatu amal itu disyariatkan, kemudian mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti pemahaman golongan-golongan yang lain. Yang kata mereka enggak boleh loh. Kalau ibadah kok minta balasan kepada Allah. Sementara ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan hal itu memang perkara yang benar dan lurus. Wattaba wa huwa muhsin, dan orang itu orang yang muhsin, yang mengerjakan kebaikan atau berbuat baik. Artinya ittaba'a fi amalihi ma syara'ahu Allah lahu wa ma arsala bihi rasulahu minal huda wa dinil haq. Jadi orang ini orang yang muhsin, yang mengerjakan kebaikan, artinya dia mengikuti dalam amalnya itu, mengikuti apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang Allah utus, berupa hidayah dan agama yang hak. Wa hadani syartan la yasihu amalu amalin bidunihima. Dua syarat ini, kata beliau, syarat yang suatu amalan tidak sah kecuali tidak sah kalau tanpa keduanya. Ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat diterimanya amal. Amal tidak sah kalau tidak ada dua-duanya. Tidak ada keduanya. Yaitu ayyakuna khalisan shawaban. Yaitu satu amalan khalis murni untuk Allah dan benar. Al-ikhlasu ayyakuna lillah wa shawabu ayyakuna muttabi'an lisyari'ah. Yang khalis itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang benar adalah yang mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayasihu zahiru bil mutaba'ati wa batin bil ikhlas. Maka zahir seseorang itu menjadi benar karena mutaba'ah, ibadahnya benar secara zahir karena mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan batinnya pun benar karena ikhlas. Nah, barang siapa yang amalnya kehilangan salah satu dari dua itu, maka akan rusak. Barang siapa yang kehilangan ikhlas, orang ini orang yang munafik. Karena orang-orang munafik itu orang-orang yang melakukan ibadah karena riya, ingin dilihat orang. Barang siapa yang kehilangan mutaba'ah, amalnya tidak sesuai petunjuk syariat, kana dhalan jahilan, orang ini sesat dan bodoh. Ikhwani afadhi fillah rahimakumullah ta'ala. Tambahan keterangan dari beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang pentingnya ikhlas dalam beramal saleh. Ini masalah hati, maka hendaknya orang selalu teliti, selalu memeriksa kembali apa yang ada dalam hatinya ketika dia melakukan suatu amal soleh. Amalnya soleh, amalnya diperintahkan, tapi hatinya, motivasinya apa?
Ini sesuatu yang hendaknya terus-menerus diawasi, terus-menerus dimonitor. Kamu sholat untuk apa? Motivasi kamu sedekah untuk apa? Kita omong kepada diri sendiri, kepada jiwa kita. Kau baca Quran untuk apa? Sholat sunnah buat apa? Dan masalah hati ikhwan ikhwati fillah rahimakumullah, masalah yang hendaknya terus diperhatikan, dan itu sesuatu yang bukan perkara mudah ya. Dan ini diakui oleh seorang alim besar bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Saya ini tidaklah mengalami kesulitan dalam mengendalikan sesuatu melebihi kesulitanku dalam mengendalikan niat. Ini perkara yang paling susah. Maka jangan pernah orang misalnya begitu mudah, saya sudah ikhlas kok, saya sudah ikhlas. Ikhlas itu urusan hati. Ikhlas itu urusan hati kita. Dan hendaknya kita terus memonitor, bertanya kepada diri sendiri, kenapa engkau melakukan amal soleh ini, melakukan kebaikan ini, melakukan kebajikan ini, dan seterusnya. Ikhwani al-fadhil fillah rahimakumullah, wa mata jama'ahuma fa huwa amalul mu'minin. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, kapan seseorang itu memadukan antara dua hal tadi, ikhlas dan mutaba'ah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau suatu amalan mengumpulkan dua hal ini, itulah amalan orang-orang mukmin yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwa kita diperintahkan untuk ikhlas dalam beramal soleh, diperintahkan untuk mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal, poin berikutnya yang penting untuk kita ketahui adalah kita diperintahkan untuk istiqamah, untuk terus berada di atas kebaikan, untuk terus di atas jalan yang lurus, untuk terus berada di atas agama Islam. Istiqamah ada kalimat jami'ah, suatu kalimat yang cakupannya luas sekali, yang intinya adalah mengikuti agama yang lurus ini dengan menjalankan ketaatan-ketaatan dan menjauhi yang haram-haram, yang mana yang terus berada di atas siratal mustaqim dengan memperhatikan al-wasatiyah yang pernah kita bahas atau yang pernah dibahas, wasatiyah dalam segala urusan, tengah-tengah, tidak berlebihan, juga tidak mengabaikan. Dan istiqomah itu adalah seseorang terus jujur dalam ucapan dan perbuatan. Istiqomah itu seseorang memenuhi janji-janjinya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sudah pernah dibahas, jangan berkhianat kepada Allah dan Rasul atau janji-janji kepada sesama. Inilah diantara makna istiqomah. Jadi istiqomah itu masalah agama, jangan dibawa kepada masalah makan. Oh, kamu kok istiqomah sejak dulu makannya mie terus misalnya. Kamu kok istiqomah sejak dulu makannya ini itu, makannya apa gitu ya. Bukan itu. Sudah punya duit kok makannya itu terus. Oh, kamu istiqomah, tidak. Ya, orang mau makan apa saja, makan nasi, makan mie, makan tela dan lain sebagainya, ketika dia terus-menerus melakukannya, tidak termasuk masalah yang berhubungan dengan istiqamah yang sedang dibahas. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Ada peringatan dari sebagian salafus saleh. Sebagian mereka mengatakan yang artinya tidaklah Allah memerintahkan suatu perintah kecuali syaitan itu punya dua perangkap atau dua godaan. Godaan untuk mengabaikan dalam menjalankan perintah itu,
atau berlebihan dalam urusan tersebut. Dua celah ini atau dua pintu ketergelinciran ini, yang pertama biasa disebut taksir, mengabaikan, kurang perhatian. Yang kedua, mujawazatul haq, berlebihan sampai melampaui batas. Masalah istiqamah, ikhwani akhwati fillah rahimakumullah, Allah Ta'ala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah. Allah Ta'ala juga memerintahkan para sahabat, orang-orang pilihan, orang-orang terbaik juga untuk istiqamah. Maka perintah istiqamah pun juga sangat-sangat pantas untuk diarahkan kepada orang-orang yang kedudukannya di bawah para nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Istiqamah itu perkara yang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, sehingga bisa disebut berat. Dikatakan sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa ayat yang paling berat yang dirasakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Ta'ala di surah Hud, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tabghaw." Ini perintah yang paling berat. Perintah itu adalah fastaqim, istiqamalah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama umirta, seperti persis yang engkau diperintahkan untuk melakukannya. Istiqamah ya seperti itu. Enggak ke sana enggak kemari tapi lurus. Kokoh di ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba ma'aka, dan juga orang-orang yang bersama engkau. Jadi ini perintah istiqamah terarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu ada larangan, jangan melampaui batas. Surah Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang istiqamah dan kemudian orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan kemudian mereka istiqamah. Artinya mereka istiqamah di atas perintah Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan juga menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Sementara dikatakan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq tentang makna ayat tadi, mereka itu mengucapkan Rabb kami Allah dan istiqamah, artinya lam yusyriku billahi syai'an, mereka tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Walam yaltafitu ila ilahin ghairi, dan tidak pernah menoleh kepada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Tsumma istaqamu ala anna Allah rabbuhum, dan kemudian mereka istiqamah di atas keyakinan bahwa Allah itulah Rabb mereka. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimahullah, istiqamah itu di atas syariat Allah, di atas manhaj Allah, tanpa merubah, tanpa mengurangi, tanpa berkurang dalam mengamalkannya. Makanya perintah untuk istiqamah itu berat. Di istiqamah itu di atas perintah Allah, di atas syariat Allah, tanpa menambah, tanpa mengurangi, tanpa merubah ataupun berkurang dalam mengamalkannya. Jadi kita kembalikan ke bagian pertama tadi, amal soleh itu ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Nah, kalau orang kemudian istiqamah, artinya ya amalnya dilakukan karena Allah dan amaliyahnya itu sesuai petunjuk Nabi SAW.
tidak menambah-nambah, tidak mengada-ngada, atau tidak melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Jadi istiqomah itu di atas jalan Allah, dan istiqomah itu satu bentuk keteguhan. Istiqomah itu intisar, kemenangan bagi seorang hamba dalam peperangan yang dilakukan antara ketaatan dan memerangi hawa nafsunya, dia menang. Antara keinginan-keinginan dia untuk berbuat baik dengan syahwat-syahwatnya, dia menang. Jadi istiqomah itu sesuatu yang menunjukkan keteguhan seseorang. Istiqomah itu kemenangan, istiqomah itu kekuatan dari seorang hamba untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa madarul istiqamah ala amrayn 'azimain. Poros atau pangkal istiqamah itu ada dua. Hifdzul qalbi wa hifdzul lisan. Menjaga hati dan menjaga lisan. Hati adalah komandan bagi seluruh anggota tubuh. Lisan itu sesuatu yang paling banyak beraktivitas. Kalau dua-duanya sudah terjaga, dua-duanya istiqamah, dua-duanya itu lurus, maka seluruh anggota tubuh pun akan lurus dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun akan lurus dalam akhlaknya, dalam gerakannya atau dalam diamnya, karena hati dan lisannya sudah istiqamah. Wa mad'awajja wa fasada, ketika hati dan lisan itu menyimpang, enggak lurus, atau ketika hati dan lisan itu rusak, maka rusaklah manusia tersebut. Maka sesatlah atau menyimpanglah anggota tubuh orang tersebut, wa'udzubillah min dzalik. Jadi ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, istiqamah itu di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah istiqamah itu satu hal yang mustahil? Apakah istiqamah itu hanya bisa dimimpikan saja? Apakah istiqamah itu harus terus di masjid? Maka jawabannya tidak, dan tidak. Istiqamah sesuatu yang bisa dicapai dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Istiqamah pun bukan impian yang mustahil. Istiqamah itu bukan berarti orang harus terus di masjid, dari masjid, tidak. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang A'rabi, seorang Arab dari pedesaan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Tolong tunjukkan kepadaku satu amal, kalau aku melakukannya aku akan masuk surga. Pertanyaan yang hebat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Ini yang pertama. Wa tuqimu as-salatal maktubah, dan engkau menegakkan salat maktubah, salat fardu. Wa tuaddi az-zakat al-mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. 4 hal yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang A'rabi ini. Maka orang ini bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la azidu ala hadza, saya enggak akan nambah-nambah." Hanya melakukan 4 hal pokok ini.
Setelah orang ini pergi, Rasulullah SAW mengatakan, Man sarra an yanzura ila rajulin min ahli jannati falyanzur ila hadha. Barang siapa yang ingin melihat seseorang dari penghuni surga, hendaknya melihat orang tadi. Hendaknya melihat orang tersebut. Ini perkara-perkara besar ya, dalam agama kita, termasuk rukun-rukun Islam ya. Seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunaikan ibadah salat fardu 5 waktu, menunaikan zakat, dan juga menunaikan puasa Ramadan. Maka kita ikhwan ya fillah rahmatullah, ketika dipertemukan Ramadan, hendaknya yang pertama-tama kita perhatikan adalah yang wajib-wajib. Memberikan perhatian yang paling besar terhadap perkara-perkara yang Allah wajibkan atau hukumnya wajib, seperti salat 5 waktu. Kemudian puasa Ramadan diperhatikan dengan perhatian yang besar. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Syekh Ibrahim Ruhaili, beliau pernah menjelaskan bahwa istiqamah itu ada 4. Istiqamah ala asli din, istiqamah di atas pokok agama, di atas Islam, di atas iman, yang lawannya adalah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Istiqamah yang kedua adalah istiqamah ala sunnah, istiqamah di atas sunnah, lawannya adalah bid'ah. Yang ketiga istiqamah ala ta'ah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lawannya adalah maksiat. Yang keempat, istiqamahnya seseorang dalam mengamalkan amal-amal soleh, lawannya adalah berkurang dalam melakukannya. Jadi yang pertama sudah jelas ya, hendaknya orang mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya terus di atas Islam dan wafat di atas Islam. Kemudian hendaknya kita terus istiqamah di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal soleh. Kemudian istiqamah terus di atas ketaatan. Dan yang keempat ini adalah seseorang kadang-kadang memiliki amal-amal soleh yang rutin dia lakukan setiap hari. Dia istiqomah di atas amal-amal soleh yang sudah biasa.
Apa saja yang disyariatkan? Syarat-syarat amal diterima oleh Allah Ta'ala. Ini hal-hal yang paling utama ya. Sebagai pengulangan saja ya. Jadi orang pengen meningkat terus ya berarti amalnya harus memenuhi syarat ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi. Orang pengen nambah amalan-amalan maka jangan keluar dari yang digariskan atau diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini langkah-langkah pokoknya dahulu. Kemudian mengetahui taqdimul wajibat wal faraid. Hendaknya orang itu mendahulukan yang wajib-wajib atau yang faridah-faridah di atas yang lain-lain dahulu. Karena ini adalah amalan yang paling baik, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Ramadan ya salat maghribnya diperhatikan. Buka puasanya jangan lama-lama. Sebagian orang, anak-anak muda ya saya buka bersama di tempat mana, di rumah makan mana. Suwi banget buka puasa nih, sampai 6:30. Baru kemudian sholat maghrib. Kadang-kadang saya lihat seperti itu. Sholat maghrib di musola kampung itu.
Kemudian ada pedoman taqdimul ibadatil muta'addiyah alal qasirah, mengutamakan ibadah-ibadah yang sifatnya bermanfaat bagi orang lain daripada ibadah yang manfaatnya hanya dirasakan sendiri, seperti menolong orang, ya, membantu orang. Jadi seseorang
bisa terus bertambah ya. Dia butuh yang namanya
Setelah tadi mengetahui syariat, mengetahui petunjuk syariat, mengetahui kondisi dirinya, kemudian dia melakukan yang namanya mujahadah, memaksa diri, memaksa jiwa untuk melakukan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mujahadah itu artinya muharabatun nafsil ammarati bisu bitahmiliha ma yashuqu 'alayha bima huwa matlub fi syar'i. Jadi melawan jiwa yang biasa memerintahkan kepada keburukan dengan memikulkan padanya hal-hal yang berat yang dituntut dalam syariat. Dikembali kepada yang pertama tadi, amal soleh, ikhlas, dan sesuai petunjuk syariat, petunjuk Nabi SAW. Istiqomah di atas amal-amal yang diperintahkan Nabi SAW. Sekarang mujahadah pun dalam rangka melakukan sesuatu yang matlubun fi syar'i, yang dituntut dalam syariat. Bukan sesuatu yang di luar ya. Saya mujahadah, mau apa? Mujahadah. Kenapa kamu jalan kaki Demak Semarang? Saya pengen mujahadah. Enggak, bukan mujahadah, nyeksa kalau itu ya. Kecuali kamu enggak punya uang ya urusan lain. Itu menyiksa. Kalau memang enggak punya uang, enggak ada yang bantu ya itu urusan lain. Seperti sebagian ulama dulu enggak punya uang, fakir, mereka pergi ke kota-kota Islam waktu itu dengan berjalan kaki. Nah, itu mujahadah karena memang kondisi seperti itu. Bukan kemudian memaksakan diri, menyiksa diri sesuatu yang dia bisa melakukannya dengan mudah tapi malah mempersulit. Itu bukan mujahadah. Nah, sekarang jiwa itu pengennya memerintahkan kita kepada keburukan. Jiwa itu pengennya santai. Maka harus dimujahadahi. Dipaksa. Dipaksa dengan apa? Dengan melakukan, supaya melakukan yang diperintahkan oleh syariat. Dipaksa, sholat duha. Berat awalnya. 2 rakaat itu berat bagi orang yang belum melakukannya. Tapi harus dipaksa. Nah, sebagian ulama menyebutkan sholat duha itu sunnah tiap hari. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa kita itu punya 360 sendi yang mesti disedekahi tiap hari. Nah, 2 rakaat sholat duha itu mewakilinya. Sehingga dari hadis ini, sebagian ulama menyebutkan sholat sunnah duha itu sunnah tiap hari. Jadi di mujadahi. Kalau sholat sunnah 2 rakaat, ayo. Berat, harus dilakukan. Maksudnya, ayo dilakukan. 2 rakaat, kemudian ketika sudah nyaman, sudah tunduk, tambah 2 rakaat lagi. Hari-hari berikutnya kok lebih mudah lagi, tambah lagi 2 lagi, sampai 8 rakaat. Begitu juga sholat malam. Sholat malam itu waktunya panjang, minimal bisa 1 rakaat, tapi kalau orang nggak pernah mengingat, nggak pernah berbisik dengan hatinya, ayo sholat malam, nggak akan pernah bisa, walaupun cuma 1 rakaat. Walaupun 3 rakaat, apalagi sampai 11 sampai 13. Jadi butuh yang namanya mujahadah. Mujahadah supaya jiwa kemudian mau melaksanakan syariat atau ajaran syariat dan kemudian tunduk dan akhirnya menikmati. Nah, saat itulah ditambah seperti kata Syekh rahimahullah taala tadi. Jadi ditambah ketika jiwa itu tunduk, sudah bisa dikendalikan, ditambah. Nah, dengan demikian ditambah-tambah akhirnya orang pun berada di atas kesempurnaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang siapakah di antara orang-orang yang disebut-sebut yazdad mimman yazdadu kulla yaumi khairan? Siapakah orang-orang yang disebut-sebut selalu bertambah kebaikan setiap hari? Nah, sebelumnya mari kita dengar ya orang-orang istiqamah dahulu. Disebut pertama Sufyan ibnu Salim rahimahullah, kalau dikatakan kepada orang alim ini besok kiamat, dia nggak bisa nambah apa-apa.
karena waktunya selalu syarat dengan ibadah. Demikian juga yang dilihat orang pada sosok Imam Mansur Ibnu Zaidan rahimahullah. Kalau dikatakan malaikat maut pencabut nyawa sudah di pintu, dia nggak bisa nambah-nambah. Karena waktunya pun sudah selalu syarat dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Nggak bisa nambah lagi. Beda dengan orang, misalnya, bukan malaikat maut yang datang, tapi dokter ngomong, Pak, Bu, misalnya, Rasulullah SAW, usia jenengan tinggal 1 bulan, karena penyakitnya berat misalnya. Wah, langsung ngomong ibadah kan gitu. Tapi begitu sehat, kendor. Ini contoh, mereka mau dikatakan besok kiamat, malaikat sudah datang misalnya, ini hanya permisalan saja, mereka nggak bisa menambah apapun karena sudah penuh waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang alim bernama Muhammad bin Syuja' rahimahullah, beliau seorang sahib, orang yang selalu tahajud, selalu ibadah, selalu tilawah, beliau meninggal dalam keadaan sujud. Demikian juga Imam Ahmad bin Salamah rahimahullah, seorang imam, kalau dikatakan innaka tamutu ghadan, engkau itu akan mati besok, ya, ma qadiru ala an yazid fil amali syai'an, enggak bisa nambah amal lagi karena waktunya pun penuh dengan amal soleh. Nah, sekarang orang-orang yang disebut-sebut selalu bertambah kebaikan. Ma'an mengatakan ma ra'aitu mis'ar min qidam fi yawmin illa wa afdalu min al-yawmil ladzi kana bil ams. Dia seorang ulama juga Ma'an berkomentar tentang seorang alim bernama Mis'ar bin Qidam yang juga ahli hadis. Saya tidaklah melihat Mis'ar bin Qidam di suatu hari kecuali dia itu selalu lebih baik dari hari sebelumnya atau dari kemarin. Tidaklah aku melihat Mis'ar bin Qidam dalam suatu hari kecuali dia lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Bahkan ulama ini laqab atau julukannya itu disebut mushaf. Karena sedikitnya kesalahan dalam hafalan-hafalan hadis beliau. Gelarnya mentereng mushaf. Ulama bernama Yazid bin Harun rahimahullah ta'ala berkomentar tentang ulama bernama Amr bin Awun al-Wasiti. Wa mimman yazdadu kulla yawmin khairan. Orang ini atau alim ini termasuk orang yang selalu bertambah kebaikannya setiap hari. Ali bin Abdullah bin Ja'far berkomentar tentang Imam Ahmad rahimahullah, a'rifu Aba Abdullah 50 sanah yazdadu khairan. Saya mengenal Imam Ahmad yaitu Abu Abdullah selama 50 tahun, beliau selalu bertambah-tambah kebaikannya. Nah, kemudian Imam Ahmad juga berkomentar tentang imam lain bernama Abu Ubaid Al-Qasim Sallam rahimahullah. Abu Ubaid indana mimman yazdadu kulla yawmin khairan. Menurut kami Abu Ubaid ini setiap hari bertambah-tambah kebaikannya. Jadi Imam Ahmad rahimahullah disebut demikian, demikian juga Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah ta'ala. Imam Daruqutni berkomentar tentang Imam Abul Husain, seorang alim dari ulama Syafi'iyah. Orang ini hafal Quran, hafal faraid, mempelajari madhab, menulis hadis, wa huwa mimman yazdadu kulla yawmin khairan, dan dia termasuk orang yang selalu bertambah kebaikannya setiap hari. Inilah beberapa contoh para teladan-teladan terbaik seorang hamba kaum muslimin. Bagaimana bisa terus bertambah kebaikan setiap hari yang tentunya itu kembali kepada ilmu yang dia pelajari, diamalkan, kemudian selalu bersemangat untuk mengamalkan ilmu. Karena itu ikhwan fillah rahimakumullah taala, hendaknya orang terus berdoa kepada Allah taala agar dimudahkan untuk ibadah kepada Allah,
dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan untuk istiqamah. Sebagian ulama mengatakan istiqamah itu afdalul karamah istiqamah. Sebaik-baiknya karamah adalah orang istiqamah. Ini juga karamah ya. Orang bisa jamaah terus di sholat fardunya. Ini karamah sebenarnya. Jadi bagian terakhir hendaknya orang tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Di antaranya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Satu doa yang disebutkan Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, doa termasuk doa yang paling banyak dibaca oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama Engkau. Demikian juga doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau memerintahkan Mu'adz agar tidak meninggalkan doa ini di setiap akhir salat. Sebagian ulama menyampaikan dibaca sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk terus mengingatmu, bersyukur kepada Engkau dan terus beribadah dengan baik kepadamu. Demikian ikhwan akhwati fillah rahimakumullah pembahasan kita, dan mohon maaf kalau kelamaan ya. Semoga menjadi bekal tambahan buat kita untuk ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, untuk terus bertambah dari hari ke hari, dari malam ke malam sampai akhir Ramadan. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan kita beriman, Islam, dalam keadaan aman, sehat, walafiat. Wallahu ta'ala alam wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.